Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة معاشر المسلمين, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin. Allah yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmat-Nya sehingga hari-hari kita masih dapat menghirup udara segar, dapat menikmati nasi dan air yang masuk ke dalam perut kita melalui bibir dan mulut kita sehingga terasa nikmat. Didampingi pula oleh anak dan istri di tengah-tengah rumah kita, di dapur kita. Semua ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kamu syukuri nikmatku, aku akan tambah nikmat itu, tambah keberkahannya, kualitas dan kuantitasnya. Tetapi jika kamu kufur, tidak syukur nikmat Allah, ingatlah sesungguhnya azabku teramat sangat, kata Allah Rabbul Alamin. Untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas semua nikmat-nikmat yang Allah berikan ini, caranya adalah tentu dengan membawa semua nikmat-nikmat yang ada ini untuk mentaati Allah, untuk beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Karena tujuan kita bukan sekedar makan di dunia ini. Kalau makan cuma sekedar makan, ayam kampung lebih jago mencari makan dan lebih jago makan dari kita, betul nggak? Coba kita makan ayam kampung itu tak. Bukan ayam kampung aja, ayam potong juga. Pergi dia pagi, pulang dia petang. Begitu terus. Walaupun tak dikasih makan ayam kampung luar biasa. Kita bisa seperti dia. Maka kalau makan cuma sembarang makan, ayam kampung lebih jago dari kita. Allahul musta'an. Hidup kita diciptakan oleh Allah Rabbul Alamin. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Dan ibadah yang paling utama di antara ibadah-ibadah itu adalah talabul ilmi, menuntut ilmu. Al-ilmu la ya'dilu syai' idza sahhatin niyyah. Ilmu tidak ada yang menandingi keutamaannya apabila baik niat kita untuk mencari ridha Allah Rabbul Alamin. Allahu Akbar.
Makanya kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwa tidak usahlah kalian sibuk-sibuk ilmu. Yang paling penting itu amal. Itu konsep dari mana? Konsep Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Karena agama ini adalah agama wahyu, bukan ra'yu. Yang datang petunjuknya dari langit, dari Allah Rabbul Alamin. Bukan sesuai dengan selera dan kehendak kita. Dan cara kita beribadah kepada Allah Rabbul Alamin, an na'budallaha kama yuridullah. Kita beribadah kepada Allah sebagaimana yang Allah Ta'ala inginkan. Bukan seperti keinginan dan sesuai selera kita saja. Kalau sesuai dengan selera kita, itu bukan dalil untuk agama dan ibadah. Itu dalil untuk makan. Enak mas? Oh enak neng. Itu dalil untuk buka rumah makan, itu cocok. Allahul musta'an. Maka untuk itu seorang muslim senantiasa cinta kepada ilmu. Dan Allah Ta'ala berikan keutamaan untuk semua aktivitas yang berkaitan dengan ilmu. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Jalan maknawi atau hissi. Jalan maknawi, cara kita untuk menempuh, untuk meraih ilmu tersebut dengan mendengarkan rekaman, dengan membaca buku, dengan melihat video, mungkin di TV dakwah, atau jalan dari rumah menuju masjid. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sebutkan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian lewat di taman surga, maka nikmatilah taman itu. Allahu akbar. Ajib. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Dan kita mesti sama-sama ingat ketika kita hadir di rumah Allah Ta'ala ini, keutamaannya banyak. Rasul menyebutkan kepada para sahabat, ada taman. Tentulah para sahabat bertanya, ma riyadul jannah, apa taman itu ya Rasulullah? Ma riyadul jannah, apa taman itu ya Rasulullah? Taman surga itu apa? Halaqul dzikr. Halaqah yang mengkaji ilmu, yang mengkaji Al-Quran, hadis, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, memahami tauhid. Allahu akbar. Dan di antara keutamaannya yang luar biasa, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tiadalah satu kaum yang berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah. Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, dan mereka saling mempelajarinya di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, ketenangan akan turun ke dalam hati mereka. Ajib. Damai, tenang hati orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu. Saya sering sebut Pak, zaman sekarang penyakitnya apa? Galau, risau, kacau. Ini penyakit au-au zaman now. Obatnya apa? Majlis ilmu. Wa ghasyiyatihimur rahmah, Allah akan meliputi mereka dengan rahmatnya. Bukankah rahmat Allah yang kita harapkan? Dikala pagi Rasul mengajarkan kita zikir. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain. Wahai zat yang menghidup, wahai zat yang senantiasa terus-menerus mengurus makhluknya. Bi rahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, astaghith, aku mohon bantuan kepadamu. Jangan engkau tinggalkan, serahkan urusanku kepadaku walaupun sekejap mata. Kita butuh rahmat Allah. Jangan sampai rahmat Allah Ta'ala terluput dari kita walaupun hanya sekejap mata. La ilaha illallah. Dan ternyata di majelis ilmu wa ghasyiyatihimur rahmah,
rahmah. Allah meliputi mereka dengan rahmatnya. Allahu Akbar. Wa hafathumul malaikah. Malaikat membentangkan sayapnya ridwan bima yasna. Kenapa? Kata para ulama, karena mereka sayang, ridho, cinta, suka kepada apa yang mereka lakukan. Dan yang paling hebat di antara yang hebat itu wa dzakarahumullahu fi man 'indahu, dan Allah taala menyebut nama orang-orang itu di hadapan para malaikatnya di atas sana. Allahu Akbar. Ini keutamaan ilmu. Dari zaman fitnah ini. Apa itu fitnah? Dalam bahasa agama kita fitnah beda dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Fitnah itu jadi fitnah orang. Dalam bahasa agama kita fitnah itu pula satu kalam, ringkasnya adalah sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah. Berupa kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Betul-betul tersebar. Di saat fitnah ini tersebar di akhir zaman, dalam riwayat Tabrani Rasul menyebutkan al-ilmu fihi khairun minal amal. Menyibukkan diri dengan menuntut ilmu di zaman ini lebih baik hanya dengan sekedar beramal doang tanpa berfikir menuntut ilmu. Allahu Akbar. Sudahlah kewajiban menuntut ilmu itu berada di atas pundak-pundak kaum muslimin, dan ternyata tuntunan Nabi di zaman-zaman fitnah di akhir-akhir zaman menuntut ilmu lebih baik daripada beramal. Dan ilmu itu sendiri, aktivitas untuk meraihnya adalah keutamaan yang tiada tanding. Allahu Akbar. Ajib. Maka untuk itu ya ikhwan, kita perlu hidupkan kembali majelis-majelis ilmu yang seperti ini. Saya baca dari keterangan Syekhuna Abdul Razak hafizahullah ta'ala di websitenya dulu. Beliau menukilkan keterangan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, pintu pertama syaitan laknatullah alaihi menghalangi manusia dari jalan kebenaran ini adalah pintu ilmu. Apa sebab? Ilmu adalah nur, cahaya. Dan kebodohan, kejahilan adalah kegelapan. Manakala manusia berada dalam kegelapan, syaitan dengan mudah menggebuk-gebuki mereka. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Untuk itulah tema kajian kita pada malam ini. Kita angkat berguru dan bersahabat. Berguru dan bersahabat. Inilah kunci sukses agar hidup kita jadi hebat. Ikhwati fillah, kita perlu berguru dan bersahabat. Sekarang mau bahas apa dulu? Berguru dulu atau bersahabat dulu? Bersahabat dulu atau berguru dulu? Hah? Kedua-duanya. Sekaligus gitu ya. Ini betul. Karena berguru juga perlu bersahabat dengannya. Bersahabat, kadang kita dengan sahabat itu kita juga berguru kepadanya. Itu dua-duanya kan? Baik. Tapi pada malam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini, coba saya ingin membacakan kitab Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, cukup hanya 2 halaman. Enggak sampai 2 halaman full. Ya. Dari kitab beliau yang berjudul Al-Ashr Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, 10 kaidah dalam penyucian jiwa. Dan kitab ini dikumpulkan di dalam Rasail beliau Al-Jami' Al-Mu'allafati wal Rasail. Kajian ini saya bahas di Sukamakmur sana. Kemarin sudah pertemuan yang ke-9 dengan kaidah yang ke-8. Qadarullah
hilang rekamannya. Hapus sama anak saya nih, yang sedang rekam ini. Jadi sekarang beliau rekam lagi. Saya berpikir biar nggak putus kajiannya, saya bacakan lagi. Insyaallah taala qadarullah. Jadi biar besok dia dapat lagi upload. Lanjutkan kajian yang ini. Baik, ikhwati fillah. Kita perlu menyucikan jiwa. Karena orang-orang yang suci jiwanya lah yang akan selamat di hari akhirat kelak. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari akhirat kelak harta anak-anak tak bermanfaat kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Dan di antara perkara yang disebutkan dari 10 poin penyucian jiwa oleh Syekhuna Abdul Razak, yang ke-8-nya adalah takhayyurul julasa wa intiqa'ur rufaqa, memilih teman-teman duduk dan selektif dalam memilih kawan. Baik, ikhwati fillah, berteman dan bersahabat adalah kebutuhan hidup kita sebagai manusia ini. Apalagi ya ikhwan, barakallahu fikum, kita kaum muslimin ini butuh kawan, butuh sahabat untuk menguatkan kita. Lihatlah di dalam surah Taha, Allah Rabbul Alamin menyebutkan kisah seorang Nabiullah yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini pelajaran besar buat kita, di mana beliau Nabiullah ini memiliki tugas yang berat, tugas dakwah ilallah. Nabi Musa alaihi salam, Allah menceritakan doanya. Qala rabbi syrah li sadri. Musa ini berdoa, ya Rabb, lapangkan dada, wa yassir li amri, mudahkan urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskan ikatan dari lisanku, yakni mudahkan lisanku, ya, untuk berbicara, untuk menyampaikan dakwah. Yafqahu qawli, agar mereka memahami ucapanku, dakwahku, ajakan dan perhatikan setelahnya. Waj'al li waziran min ahli, dan jadikan untukku wazir, seorang teman dari kalangan keluarga. Harun akhi, Harun saudaraku. Ajib. Para ulama menjelaskan kepada kita bahwa lihatlah, Musa alaihi salam memohon apa? Memohon kawan, saudara, seorang sahabat. Untuk apa? Lihat, ushdud bihi azri, agar dia bisa menguatkan urusanku, tugasku. Allahu Akbar. Wa asyrikhu fi amri, dan agar dia bisa menyertai urusanku ini. Kay nusabbihaka katsira, kay nusabbihaka katsira, agar saya kay nusabbihaka katsiran, agar kami bisa bertasbih banyak kepadamu. Wa nadhkuraka katsira, dan agar kami bisa berzikir banyak kepadamu. Wa nadhkuraka katsira, dan agar kami bisa banyak berzikir kepadamu. Innaka kunta bina basira. Allahu Akbar. Engkau Maha melihat. Lihatlah, Nabi Musa alaihi salam saja seorang nabi, butuh kawan untuk menguatkan perjuangan dakwahnya. Kita bukan para ulama, apalagi seorang nabi. Tidakkah kita lebih butuh untuk menguatkan urusan dan perjuangan kehidupan kita? Bukankah kehidupan ini, Pak, kadang-kadang berat terasa? Betul?
Kadang-kadang perjuangan kehidupan ini, Pak, ada ujian-ujian hidup yang Allah Ta'ala memang uji orang-orang yang beriman ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jadikan sebagai sunnatullah. Manusia ini akan diuji. Ayahsiban nas, apakah manusia ini mengira, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayyaqulu amanna, mereka seenaknya saja mengatakan kami beriman, wahum la yuftanun, sementara mereka tidak diuji. Tidak, mereka diuji dengan ujian yang kadang berat terasa di hati. Terasa sempit rasa kehidupan ini. Kadang terasa tali tempat bergantung telah putus. Tanah diinjak terasa telah runtuh atau akan runtuh. Kemana lagi tempat mengadu? Allah ada yang memegang ubun-ubun kita dan semua urusan kita. Tapi kadang kita lupa. Disinilah kita butuh kawan, butuh sahabat, tempat kita bisa curhat, menumpahkan semua isi hati. Kadang orang, Pak, kalau kita jumpa dalam hidup ni, dia tanya sama kita, Assalamualaikum, Mas. Dia kabar Mas. Kita jawabnya apa? Hah? Api-api we. Baik-baik saja. Padahal di dalam berkecamuk, betul? Pengalamannya di dalam berkecamuk. Allahul musta'an. Orang kalau tidak dekat dengan kita, Pak, ya gitu. Kita nggak nyaman untuk menumpahkan isi hati kita alias curhat. Kata anak-anak muda sekarang. Baik. Jarang kita sampaikan. Oh, ini bermasalah sekarang, payah. Dan begitulah orang-orang beriman. Alhamdulillah ala kulli hal. Tapi hidup kita sebagai seorang manusia, kita butuh seorang sahabat untuk menguatkan perjuangan kehidupan kita. Tempat kita curhat. Disinilah kita butuh berguru dan bersahabat. Kita butuh sahabat bukan sekedar berteman begitu saja. Beda level kan? Apa makna sahabat? Dia ada di hati kita, kita ada di hatinya. Apa makna berguru? Bukan sekedar mendengarkan ceramah, hadir di kajian. Ustaz tak kenal kita, kita tak kenal Ustaz. Kadang Ustaz belum selesai ceramah, kita dah pulang. Kadang kita nak salam dengan Ustaz, Ustaz pula dah pulang. Allahul musta'an. Ustaz ada di hati kita, kita ada di hati Ustaz. Inilah makna berguru dan bersahabat yang saya maksud. Baik. Tapi jangan salah memilih kawan. Jangan salah memilih teman. Bisa rusak hati kita. Maka di sini di antara poin disebutkan oleh Syekhuna Abdul Razak hafizallahu taala, untuk menyucikan jiwa adalah dengan memilih teman, kawan-kawan kita bercengkrama, kawan-kawan kita ngobrol, pilih betul, jangan sembarangan, elok-elok. Qala ta'ala, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amru furqa. Dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-28, Allah Rabbul Alamin menyebutkan tentang, di penggalan terakhir ini nanti Allah Ta'ala sebutkan tentang pentingnya kita memilih teman. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersabarlah kamu, atau sabarkan diri. Jadi kita perlu sabarkan diri kita, Pak. Bahkan di ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dengan ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, sabarlah kamu dan kuatkan kesabaranmu. Jadi bukan sekedar sabar, tapi
Kuatkan kesabaran kita. Kalau tidak, berat. Allah musta'an. Makanya diri kita ni perlu disabar-sabarkan. Dikuatkan pula kesabaran kita. Kalau enggak, Allah musta'an. Memang betul-betul berat kehidupan ini, Pak. Sabarkan dirimu bersama orang-orang yang menyeru Allah, Rabbul Alamin. Rabb kita. Dikala pagi dan dikala sore hari. Ya. Dan di sini Allah Ta'ala menyebutkan ma'alladzina yad'una rabbahu, bersama orang-orang yang menyeru mereka menyeru Rabb mereka. Jadi bersama orang-orang soleh lah yang berdoa di kala pagi dan di kala sore kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi sabar bersama mereka. Kadang memang berkawan dengan orang-orang soleh itu gak payah sikit, tapi sabar. Itulah kawan. Betul? Kemudian wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jadi begini. Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita sabar menyertai orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah. Artinya dengan orang-orang yang taat, dengan orang-orang yang saleh. Bergabung dengan mereka. Jangan tinggalkan mereka, kuatkan kesabaran kita. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka. Kenapa? Karena mengharapkan perhiasan dunia. Jangan kita lalai. Jangan kita menjauh dari orang-orang saleh itu. Dan ingatlah, dunia ini memang menipu kita. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiadalah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang menipu. Kita tertipu, Pak, dengan dunia yang sesaat ini. Allah musta'an. Dan Allah Ta'ala sudah sebutkan juga dalam ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari zikrullah, mengingat Allah. Di sini Ustaz, Allah sebutkan harta dan anak-anak kalian. Berarti istri tak masuk ya Ustaz? Jangankan emaknya, anaknya saya jangan melalaikan, apalagi maknya. Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala ar-rijali minan nisa. Tidak ada fitnah yang lebih berat kutinggalkan sepeninggalanku buat lelaki ketimbang fitnah wanita. Baik wanita yang tidak halal bagi kita ataupun wanita yang sudah halal bagi kita, banyak juga ujian dan cobaannya. Betul? Cepat kali. Allahul musta'an. Tapi demikianlah kehidupan, Pak. Kita diuji. Bahkan anak-anak kita ujian buat kita, keluarga kita ujian buat kita. Jangan mengharapkan dunia ini, pernik dunia, mau harta, pangkat, jabatan. Jangan lalai dan jangan tinggalkan orang-orang saleh. Kalau bapak dapat uang banyak bekerja di tempat lain, Pak, tapi bapak tinggalkan kawan-kawan saleh bapak. Sementara di tempat kerja yang dapat uang banyak itu, bapak bergaul dengan orang-orang yang tidak saleh, yang bisa merusak hati dan agama bapak, tinggalkan pekerjaan. Banyak pekerjaan lain lagi, Pak. Kalau kita tinggalkan, Rasul sebutkan dalam hadis bahwa kalau kita tinggalkan pekerjaan yang haram kena Allah akan ganti dengan yang halal insyaallah taala. Wala tuti' man aghfalna qalbahu, dan jangan kamu ikuti orang-orang yang telah kami lalaikan hati mereka. Ada orang-orang yang sudah dilalaikan Allah hatinya. An dzikrina, dari mengingat kami. Wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, dan keadaan dia sudah melewati batas. Allahul musta'an. Makanya Pak, berdoa pada Allah, jangan hati kita sampai lalai. Di antara doa yang paling indah diajarkan oleh Allah Rabbul Alamin di dalam Al-Quran Al-Karim adalah doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, jangan engkau
Palingkan hati kami ya Rabb. Manakala Engkau telah beri hidayah kepada kami ya Allah. Dah lama kita berbuat maksiat, kemudian Allah beri hidayah, Allah beri kita petunjuk, Allah beri kita pemahaman agama masuk ke dalam kalbu kita. Kita mohon kepada Allah, jangan Allah palingkan lagi setelah Engkau beri hidayah kami ya Allah. Makanya sebagian para ulama tafsir menyebutkan di antara maknanya, sudah bertahun-tahun dapat hidayah, bertahun-tahun kita beramal saleh, menjalankan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekat-dekat air hayat dia berpaling. Allahul musta'an. Su'ul khatimah dia dapatkan. Ini yang ditakutkan oleh para ulama, dan ini makna sebagian ayat ini. Jangan sampai kita dah dapat hidayah sekarang, Pak, penentu kita selamat di hari akhirat kelak adalah di akhir hayat kita. Jangan sampai kita dipalingkan oleh syaitan lagi. Wahab lana, kami mohon padamu ya Allah, mohon berikan kami ya Allah rahmat, innaka antal wahhab, rahmatmu. Lagi-lagi rahmat Allah, sungguhnya Engkau maha pemberi ya Allah. Makanya jangan sampai kita buat sebab-sebab yang bisa melalaikan hati kita, yang bisa kita lari dari jalan yang benar ini. Falamma azaghu, manakala mereka ingin berpaling-paling. Mungkin ada kawan yang tengok, nampak kita kawan-kawan yang mungkin menggemarkan hati. Nampak mungkin kawan-kawan yang tertarik kita. Tengok-tengoklah dulu, coba-cobalah dulu, segan pula awak dia kan kawan lama. Allahul musta'an. Coba-coba itulah falamma azau, manakala falamma zau, bukan azau, falamma zau, manakala mereka mencoba berpaling-paling lagi, berpaling sikit dia, azawallahu qulubahum, Allah Ta'ala azawallahu qulubahum, Allah Ta'ala palingkan betul hatinya. La ilaha illallah. Jadi jangan coba-coba, Pak, dah dapat hidayah, coba-coba tengok sikit lagi, coba-cobalah. Orang tu kan berawal lagi coba-coba, akhirnya ketagihan, akhirnya tak bisa dilepaskan, akhirnya sama-sama dengan syaitan. Allahul musta'an. Azan dulu tu gimana? Kita solat dulu, ngaji, atau lanjut salat, atau lanjut kajian, atau gimana? Salat dulu sambung lagi. Lama itu nanti kajiannya. Baiklah. Barakallahu fikum. Baru 3 baris nih. Baik, wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Qala as-Sa'di rahimahullahu ta'ala fi tafsir al-ayah. Berkata Imam as-Sa'di rahimahullahu ta'ala, beliau gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, terkenal dengan tafsirnya, tafsir as-Sa'di, tafsir Al-Quran Al-Azim. Beliau menafsirkan ayat ini, fiha al-amru bi suhbatil akhyar. Pada ayat yang mulia ini ada perintah, ada kandungan perintah untuk bergaul dengan orang-orang terbaik, dengan orang-orang pilihan, bukan dengan sembarangan orang. Wa mujahadatin nafsi ala suhbatihim, dan bersungguh-sungguh untuk berteman dengan mereka. Karena berteman dengan orang baik itu butuh sungguh-sungguh, Pak. Mungkin kadang orang baik itu dari status sosialnya rendah dari kita. Makanya Syekh menyebutkan wa mujahadatun nafsi ala suhbatihim, dan bermujahadah, bersungguh-sungguh, berjuang untuk bergaul dengan mereka, wa mukhalaqatihim, dan bersahabat dengan mereka dan bergaul dengan mereka. Jadi berjuang untuk berteman, bersahabat dengan mereka dan bergaul dengan mereka. Wa in kanu fuqara, sekalipun mereka adalah orang-orang fakir.
Fa inna fi suhbatihim min al-fawaid ma la yuhsa. Sebab bersahabat dengan mereka terdapat faedah-faedah yang tak terhingga, tak terhitung. Jadi orang-orang saleh itu kadang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang fakir. Orang-orang baik itu kadang orang-orang yang tak berduit. Justru kadang-kadang dompet kita makin kempis ketika bergaul dengan dia. Tapi cita-cita orang-orang yang beriman tinggi. Biarlah uangnya habis, asal dia bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala dengan persahabatannya bersama orang-orang saleh tersebut. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Memang kadang orang saleh itu, Pak, ujiannya berat. Kadang orang-orang saleh itu sebelum dia jadi orang saleh, hidup dia malang melintang juga. Punya gaji banyak, punya harta yang banyak, istrinya pun tak terhitung. Sampai ada yang saya bilang sama saya, Ustaz, awak ikut Nabi juga katanya. Nabi istrinya 12, awak ya juga katanya. Tapi dah pindah-pindah. Yang kawin resmi tak berapa tak tahu. Maka kadang orang-orang yang malang melintang seperti itu, begitu Allah Ta'ala kasih dia hidayah, jatuh miskin. Tapi dia istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di atas taubatnya, dan ia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin lihat bagaimana keistiqamahannya, sejauh apa tekad dan niat dia jadi orang baik, dan dia terus bersabar bertahun-tahun. Maka kita yang masih baru taubat pula bergaullah dengan dia sekalipun dia jatuh miskin. Atau yang memang dari sononya miskin, sudah bapaknya miskin, kakeknya miskin, buyutnya juga miskin. Bergaul dengan mereka. Dan pengikut para nabi itu banyak orang-orang miskin. Allahu Akbar. Maka berjuang untuk bergaul dengan orang-orang saleh itu, Pak. Baik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu ala dini khalilihi. Berkata Nabi tercinta semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan, keselamatan kepada beliau. Nabi mengatakan ar-rajulu, seseorang itu ala dini khalilihi, tergantung agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka perhatikanlah oleh kalian dengan siapa kalian berteman. Perhatikanlah oleh kalian dengan siapa kalian berteman. Dengan sembarang kawan saja. Dengan sembarang kawan saja. Sebab sahib, orang Arab mengatakan itu sahabat itu mengajak kita kepada alam kehidupan mereka, menarik kita ke dunia mereka. Maka hati-hati berkawan, jangan sampai berkawan dengan kawan yang alamnya alam kegelapan. Walaupun alamnya alam nyata, tapi nyata sesatnya. Dunianya dunia gelap, dunia kelam. Itu bahaya. Tapi ketika seorang sahabat itu adalah orang baik, maka kebaikan pula akan kita dapatkan. Qala Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala, berkata Abu Sulaiman Al-Khattabi, semoga Allah Ta'ala berahmatinya, qawlu al-mar'u ala dini khalili, ucapan Nabi seseorang tergantung dengan agama temannya, ma'nahu, artinya la tukhalil illa man radita dinahu wa amanatahu. Jangan pernah kalian berteman, jangan kalian berteman kecuali dengan orang yang kalian ridhoi agamanya dan amanahnya. Dia jujur, akhlaknya baik, agamanya elok. Itulah orang kita berteman dengannya. Termasuk juga kawan seumur hidup. Itu namanya tuh. Nabi sebutkan idza ja'akum, atau idza khatabakum man tardawna, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu, apabila datang kepada kalian orang-orang yang melamar anak kalian,
idza khatabakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila datang orang-orang melamar anak kalian, baik agamanya, baik akhlaknya, dua nih syaratnya, maka nikahkan. Nah, dua nih. Ya. Kalau tidak nikahkan juga, fa illam takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid. Kalau tidak akan terjadilah fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas. Allahul musta'an. Jadi kalau pilih istri itu, pilih suami, pilih yang elok agamanya dan pilih yang elok pula akhlaknya. Fa innaka idza khalaltahu qadaka. Karena sesungguhnya apabila kamu berteman dengannya, ia akan menuntunmu ila dinihi wa madhhabihi, kepada agamanya dan pola pikirnya, cara hidupnya. Wala tugharrib bidinika, dan jangan kamu tertipu dengan agamamu yang kelihatan elok. Oh, saya insyaallah tidak akan terpengaruh sama dia. Jangan tertipu. Wala tukhatir bi nafsika fatukhalil man laysa mardiyan fi dinihi wa madhhabi. Jangan tertipu kalian. Jangan tertipu dengan eloknya agama kita. Jangan mempertaruhkan dirimu. Wala tukhatir bi nafsika. Jangan mempertaruhkan dirimu sehingga kamu fatukhalil man laysa mardiyan. Lalu kamu bergaul dengan orang yang tidak diridhoi agamanya, wa madhhabihi, dan pola pikirnya, gaya hidupnya tidak Allah ridhoi. Jangan bergaul dengan mereka, rusak kita nanti. Walihada yaqulu Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, karena inilah berkata Ibnu Mas'ud, semoga Allah taala meridainya, ya'tabirun nasa bi ahdanihim fa innal mar'a la yuqadinu illa man yu'jibuhu. Apa kata beliau rahimahullah taala? Nilailah manusia dengan sahabat dekatnya. Karena seorang tidaklah bersahabat kecuali dengan orang-orang yang dikaguminya. Makanya jangan salah tempat kagum. Ini artinya juga seseorang itu, Pak, bagaikan burung. Ia akan terbang dengan sekawanannya. Pernah enggak burung pipit terbang sama-sama dengan burung elang? Pernah? Enggak. Makanya orang baik pula akan dicarinya. Orang buruk pula akan dicarinya. Demikianlah dia. Makanya nanti kalau mau dapat menantu baik, baikkan dulu anak kita. Sebab kata Buya saya dulu, enggak mungkin ciga kawin dengan ayam dah. Kucing kawin dengan anjing dah. Tapi kalau anak kita kucing pula jodohnya. Sebaliknya kalau anak kita anjing, anjing pula yang akan datang. Tapi ada juga yang dah, Ustaz. Itu ujian Allah lah tu. Atau mungkin rahmat Allah. Dia jahat tapi dapat orang baik, bersyukur banyak lah tu. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mathalul jalis as-salih wa su'i, perumpamaan kawan yang saleh, wa jalis as-su', dan kawan yang jelek agamanya, buruk, kama kahamil miski wa nafikhil kir, seperti penjual minyak kasturi, minyak wangi, dan orang yang pandai besi. Fahamilul miski, maka penjual minyak wangi. Imma ada kalanya an yuhziyaka wa imma an tabta'a minhu. Ada kalanya dia memberimu minyak wangi itu. Dia kasih. Dapat kamu aroma minyak wangi yang harum itu. Atau kamu pun membeli darinya. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibatan. Jika tidak juga, ada kalanya kamu hanya mendapatkan aroma yang wangi darinya. Dikasih tidak, beli tak ada pula uang, tapi dapat aroma yang wangi. Ajib, orang soleh, kita belum soleh, dia pula belum mampu ngajak kita. Setidaknya kita dapat aroma kesolehan di dia. Aroma kesolehan
Dia orang kalau coba tengok kat pulang haji, dia belum soleh. Sampai di sana orang asik dengan ibadah, memperbaiki hati. Kalau dia asik belanja dan selfie-selfie. Orang beribadah dan perbaiki hati. Dia belanja dan selfie. Tapi begitu pulang dari Mekah pergi umrah, apa katanya? Segan pula awak marah-marah, masih bau Mekah katanya. Alhamdulillah jadi juga tuh 12 hari di sana. Segan dia marah-marah, segan dia merusak hatinya. Padahal di sana asik belanja dan selfie saja. Tapi pulang awak masih bau Mekah katanya. Jadi juga lah tuh. Soleh belum. Orang belum mengajak dia, tapi dah nampak bau orang soleh. Pulang dibilangnya bau Mekah. Alhamdulillah. Wa nafikhul kir, dan orang yang pandai besi. Tahu pandai besi, Pak? Imma an yuhriqa thiyabaka, ada kalanya mungkin dia membakar pakaianmu, wa imma an tajida rihan khabithatan, atau kamu mencium aroma yang tak elok. Sudahlah bau besi yang baru dipanggang, tambah mungkin lagi bau badan dia yang sudah keringatan. Allahul musta'an. Qala al-Qadi Iyad rahimahullah fi syarhi lihada al-hadis. Berkata Qadi Iyad, semoga Allah Ta'ala merahmatinya, dalam syarh hadis ini, fihi tajannubu khulata'is su'. Di dalam hadis ini ada larangan ada larangan, ada anjuran, ada kewajiban untuk menjauhi kawan-kawan yang jelek. Wa mujalasatul asyrar, dan duduk dengan orang-orang yang buruk akhlaknya. Wa ahlul bid'ah, dan orang-orang yang ahlul bid'ah, dan orang-orang yang senantiasa suka menipu manusia. Wal mu'tabina linnas li'anna jami'a haula'i, karena sesungguhnya semua mereka itu yang fudhu atharuhum ila jalisihim, karena akan menimbulkan pengaruh kepada teman duduknya. Wal haddu ala mujalasati ahlil khairi, dan di dalam hadis ini terkandung dorongan, motivasi untuk bermajlis dengan orang-orang yang baik. Wa talaqqil ilmi wal adab, dan juga mempelajari ilmu adab, dan wa husnil huda wal akhlaqil hamidah, dan juga mempelajari petunjuk yang baik dan akhlak yang terpuji. Fa'al 'abdu takhayyurul julasa'i alladhina yu'inunahu 'alal khair, maka seorang hamba mestilah memilih kawan-kawan, teman-teman yang bisa membantu mereka untuk melakukan kebaikan. Fa innahum min a'zami asbabi tazkiyati nafsihi, karena sesungguhnya mereka, kawan-kawan yang baik itu adalah di antara perkara agung yang menjadi sebab baiknya, sucinya jiwanya, wasalahi, dan baiknya hati dia. Wa an yahdhira khulafa asyarri, dan hendaklah dia waspada bergaul dengan orang-orang yang jelek. Wajulasa al-fasad, dan bergaul dengan orang-orang yang rusak agamanya. Fa innahum akhtaru alaihi minal jarab, maka sesungguhnya mereka ini adalah orang-orang yang bisa mengkhawatirkan dirinya, mengkhawatirkan agamanya. Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang banyak, demikianlah yang terjadi di antara manusia ini. Maka kita perlu memilih kawan. Lalu, ini kan memilih kawan, memilih teman. Saya tambahkan, kita perlu bersahabat. Hidup ini, Pak, butuh bersahabat. Ada kalanya kita butuh nasihat. Makanya di dalam hadis hakul muslimi 'alal muslimi sittun, hak seorang muslim akan muslim yang lain 6 perkara. Di antara yang 6 itu, idza stansahaka fansahhu, apabila dia minta nasihat kepadamu, maka berilah nasihat. Jadi kawan kita seorang muslim yang lainnya, sahabat kita, tempat minta nasihat itu tentulah orang yang dekat dengan kita. Kita butuh kawan, kita bisa minta nasihat kepada dia, dia bisa pula memberikan nasihat kepadanya. Kewajibannya dalam agama kita, kalau ada orang yang seperti itu, fansahhu, beri dia nasihat. Tapi orang kalau tak dekat dengan kita, Pak,
Atau kita tak dekat dengan orang, tuh seuzon aja tuh. Asal ada orang buat status, hati kita tak elok dengan dia. Status dia tak apa-apanya. Tak kena mengena dengan kita. Tapi kita jelek aja tuh. Oh, ya. Hai, saya pula ni dah dihantarnya. Kena hati dia jauh. Kita butuh dalam hidup ini bukan sekedar teman. Bukan sekedar kawan dan kenalan, tapi sahabat yang kita rindu untuk berjumpa dengan dia, dia rindu pula untuk berjumpa dengan kita. Bersahabat, Pak. Bersahabatlah dengan orang-orang yang saleh. Kita butuh seorang saleh yang bisa bersahabat dengan kita, kita bersahabat dengannya. Maka segala upaya untuk langgengnya persahabatan dengan orang saleh ini, upayakan. Lihatlah keutamaan-keutamaan mengunjungi kawan-kawan kita yang saleh ini. Apabila kita bersalaman dengan saudara kita sama muslim, sebelum Pak terpisah dua tangan kita yang saling bersalaman itu, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Ajib. Terhitung mulia dan banyak pahala kita, Pak, ketika kita mengunjungi rumah mereka. Makanya dalam agama kita ini ada anjuran untuk mengucapkan kepada kawan kita, inni uhibbuka fillah, saya mencintaimu karena Allah. Jawabannya ahabbakalladzii kama ahbabtani fi. Semoga Allah Ta'ala mencintaimu sebagaimana engkau juga mencintaiku karena Allah. Kadang kalau sebut begitu tu tak meresap pula, uhibbuka fillah, saya mencintaimu karena Allah. Tak tahu kita sekedar bahasa Arab begitu. Kadang tak. Kalau begitu yang tak paham bahasa Arab dan tak mendalam pada dia, bahasa kita lah, Mas, saya rasanya sayang kali sama Mas. Saya rasanya cinta kali sama Mas. Lengket kali rasanya hati saya karena Mas ni. Mungkin Mas banyak jasa sama saya. Mudah-mudahan cinta saya ini pada Mas karena Allah. Kita butuh orang-orang yang kita bisa meluapkan hati kita, Pak. Hati kita ni ada rasa di dalamnya. Maka di antara rasa itu ada yang bernama cinta. Jangan sampai salah kita mencintai orang. Cintailah sahabat-sahabat yang baik. Butuh kawan, Pak. Kadang kalau kita, Pak, udah terasa betul-betulnya sahabat yang baik itu, Pak, ketika kita berpisah dengan dia, berat terasa. Orang dulu, Pak, kalau mau jual rumah, Pak, tetangga dia yang baik itu ada harganya. Makanya di antara adab kalau mau jual rumah kita itu kasih tahu dulu ke tetangga kita. Jangan sampai apabila dia tidak terjual, dia baru tahu. Dan dia ngomong, apalah kawanku ini, tetanggaku ini tak kasih tahu aku, dia ternyata nak jual rumah. Dulu, Pak, praktik di zaman para ulama dulu, itu ada orang yang jual rumah, ya, harga rumahnya sekian dan harga bertetangga dengan tetangganya ini sekian, ada harganya. Ajib. Cobalah bertetangga dengan orang tak elok, Pak. Jual murah, mau kita rumah kita tu. Allahu Akbar. Makanya, Pak, ketika tetangga, ketika sahabat, ketika kawan dekat, karib, kerabat yang betul-betul kita bisa menumpahkan isi hati kita padanya dalam cerita empat mata dengan dirinya, dia pula begitu dengan kita menumpahkan keluh kesahnya, cobaan dan segala hal tentang hidupnya, bahkan masa depannya, keinginannya, cita-citanya, ia sampaikan kepada kita. Begitu Allah takdirkan kita berpisah dengannya, berat hati, Pak. Terasa sesuatu yang hilang, berat. Apalagi kalau dia meninggal dunia. Tengok, Pak, dulu para sahabat Nabi SAW, salah satu yang membuat iman mereka kuat itu mereka dipersahabatkan oleh Nabi, dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu
yang bersahabat dengan Nabi manakala Nabi meninggal dunia. Seakan dia tak terima dan dia tak percaya dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia marah kepada orang yang mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati. Akan dipenggal leher orang-orang yang mengatakan Nabi mati. Itu sikap Umar ketika itu. Untunglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengingatkan, membacakan ayat bahwa Muhammad itu bahkan mati. La ilaha illallah. Khulasatul kalam, kenapa Umar begitu berat? Karena bersahabat dia dengan Nabi. Saya juga pernah merasakan hal itu, Pak. Dulu ada seorang sahabat saya. Ya, tidak pernah saya berjumpa dengannya secara fisik, Pak. Tapi saya berguru dengan beliau, bersahabat dengan beliau, saya diskusi dengan beliau. Namanya Ustaz Habibi Ehsan rahimahullah ta'ala. Beliau meninggal pas hari raya Idul Adha. Allahu Akbar. Seorang yang kutu buku. Saya banyak diskusi dengan beliau. Begitu beliau meninggal dunia, karena dulu awal-awal pondok sering diskusi dengan beliau. Berat. Mana lagi tempat nak berdiskusi? Mana lagi kawan yang bisa bercerita baik dengannya? Alhamdulillah kenal pula ada seorang syekh saya, guru. Ya, saya bercerita pula, dapat banyak, kadang saya terasa mentok dalam perjuangan-perjuangan. Ya, saya telepon. Tinggalnya tidak di Indonesia. Orang Arab. Telepon, dia kasih solusi begini. Qadarullah akhirnya. Beliau pula mendahului saya. Berat. Kemana lagi? Hati. Nak bercerita dengan kawan-kawan. Ada saat-saat kita terenyuh, Pak. Ada saat-saat kita butuh sekedar bercerita, menumpahkan isi hati, walaupun tak ada solusi, tapi kita dah dapatkan sesuatu yang berarti. Begitu Syekh itu meninggal, Allah berseberat, mana lagi? Terus ini butuh kawan, butuh sahabat ini. Lihat, Nabi Musa alaihissalam saja butuh kawan. Waj'al li waziran min ahli. Jadi kawan, ada kawan dari keluarga. Harun akhi Harun, saudara. Kita bukan nabi, bukan orang baik, bukan orang yang tangguh dalam perjuangan kehidupan ini, Pak. Kita butuh sahabat. Tapi jangan salah memilih sahabat. Baik. Ini makna bersahabat yang saya maksud. Bisa dipahami, Pak? Sekarang 20. Kita selesai jam berapa? Kasih saya waktu, Mas. Kalau enggak ngomong nanti enggak inti. 10 menit lagi ya. Baik. Kajian ini kita lanjutkan bulan-bulan berikutnya atau sampai di sini saja? Kalau sampai di sini saja penjelasan berguru 10 menit doang. Tapi kalau bersambung, bersahabat, kita anggap sudah selesai. Ada sesi berikutnya, berguru. Kapan Ustaz? Terserah Bapak lah. Baik, jadi begini. Ini gimana nih? Oke. Setidaknya mukaddimah ya. Baik, ikhwati fillah, barakallahu. Hidup ini butuh berguru. Tadi sudah kita sebutkan tentang kewajiban menuntut ilmu. Allah Ta'ala sudah katakan kepada kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli Quran dan hadis. Makna zikr di sini adalah ahli Quran dan hadis. Jika kalian tidak tahu, perlu bertanya. Banyak hidup ini yang tak tahu, kan? Kita perlu bertanya. Perlu bertanya, Pak. Bapak sering hadir kajian, dengar ceramah, dengar tabligh abad, dapat bertanya. Tulis kertas. Kertas yang kita tulis tidak lagi capek-capek, panjang-panjang dibacakan. Waktu habis lembaran punya kita. Pertanyaan yang tidak capek-capek tulis tadi tidak kebaca.
Maka bersahabat yang saya maksud bukan sekedar berteman biasa, tapi lebih dari itu. Dan berguru yang saya maksud bukan sekedar mendengarkan kajian di majelis-majelis ilmu yang orangnya banyak, di tabligh-tabligh akbar, di daurah-daurah. Tidak. Sekedar mendengarkan MP3 atau kajian di YouTube dan di televisi. Apalagi, walaupun tidak kita ingkari, itu memiliki segudang faedah yang luar biasa. Namun, karena hidup kita ini banyak ujian, rintangan dan cobaan. Seringkali kita tidak mampu menerapkan ilmu yang sudah didapatkan di dalam alam nyata kehidupan. Betul? Bagaimana penerapannya? Jangankan ilmu yang belum didapatkan, Pak. Ilmu yang sudah didapatkan, ini gimana ya? Orang ngerti loh, Mas. Kita butuh bertanya, berguru. Bukan sekedar hadir kajian di tabligh akbar. Bukan sekedar mendengarkan ceramah di televisi, di YouTube dan sebagainya. Bukan sekedar membaca buku seorang ustaz, tapi juga berguru. Hadir kajiannya, kenal dalam alam nyata kehidupannya. Ustadz itu kenal kita, kita kenal ustadz itu. Bahkan kenal keluarganya. Di saat ustadz sakit, kita tahu beliau sakit, kita mengunjunginya. Di saat kita sakit, minimal ustadz mungkin banyak kesibukannya, tapi minimal dia ngerti dan tahu kita sakit, dia mendoakan kita. Mungkin di sela-sela waktu kesibukannya beliau menjenguk kita atau memberikan solusi, atau murid-murid dekatnya, orang-orang lain dia suruh untuk menengok kita. Kita pula ada saat-saatnya terasa sempit kehidupan ini. Tidak tahu lagi kemana tempat mengadu, Pak. Tali tempat bergantung sudah serasa putus. Bumi diinjak sudah seakan terasa runtuh. Kemana kita tempat mengadu? Mengadu langsung pada Allah, iman lemah. Godaan banyak, iblis datang, syaitan menguji kita. Kehadiran sosok seorang guru yang betul-betul kita berguru kepadanya sangat kita butuhkan. Betul? Ustaz, sebutuh Ustaz. Sebutuh sudah kepepet betul saya Ustaz. Berat, saya tidak ngerti saya apa yang saya tempuh lagi Ustaz. Ustaz yang sekedar hadir kajian di tabligh akbar, kita kenal tidak, dia tak kenal kita pula. Mau tidak itu Pak? Berguru. Ini saja Pak, pahamlah kita betapa pentingnya berguru. Sepakat Pak? Siapa guru kita? Guru yang akan digugu dan ditiru, yang akan diminta petunjuk, nasihat dan petuahnya dalam ilmu, amal dan kehidupan. Dan kita Pak, saat kenal dengan seorang ustaz, upayakanlah dekat dengannya manakala kita lihat dia sosok yang perlu dan layak kita untuk berguru kepadanya. Usahakan, kejar ilmu itu Pak. Bukur ke bukur di luar, cekatan seperti cekatan elang untuk menangkap sesuatu yang berharga pada diri kita, untuk mencari ilmu itu. Kejar Pak, untuk bisa dekat dengan ustaz itu, apalagi dengan segala kesibukannya yang ada. Bersabar juga, karena bukan hak kita hanya
Bukan kita saja, umat yang diurusnya. Maka di sini perlu apa? Ketaukasan kita sebagai seorang murid untuk bisa mengambil fawaid dari faedah ilmu dan kehidupan dari guru tersebut. La ilaha illallah. Makanya tidak cukup Pak, dah lama ngaji-ngaji, dengar ceramah-ceramah. Oh, dah lama, alhamdulillah, udah 10 tahun. Siapa aja Ustaz yang tempat kamu belajar? Oh, banyak, di YouTube apa lagi? Tapi siapa Ustaz yang dekat kamu? Oh, banyak. Ustaz kenal kamu? Oh, dah, maklumlah. Itu udah mulai itu mundur-mundur, awak-awak seperti ini nih. Pak, hidup kita nih kadang Pak Allah Ta'ala takdirkan antara lantai dasar dengan lantai 7. Ustaz di lantai 7, awak di lantai dasar. Ustaz nampak awak, awak nampak Ustaz, tapi tidak dengar dia apa yang terjadi di lantai bawah tuh. Makanya solusinya imma ada kalanya kita naik sampai ke lantai 7 agar suara kita terdengar oleh Ustaz, atau Ustaz tuh kita minta turun ke bawah. Makanya Ustaz perlulah turun ke bawah, dengar suara-suara yang ada di lantai dasar. Paham makna ilustrasi yang saya berikan, Pak? Nampak iya, terdengar tidak terdengar, tapi tengok. Assalamualaikum, akhi. Kaifa haluk? Apa kabarmu sekarang? Oh, baik Ustaz. Padahal carut marut di dalam. Padahal berantakan di rumah. Tapi depan Ustaz baik juga, betul? Di sinilah pentingnya berguru. Dan makna bersahabat tidak hanya kawan saja, tapi dengan Ustaz itu kita perlu bersahabat, berkhidmat dengannya, bermulazamah kepadanya. Bukankah Nabi SAW para sahabatnya berkhidmat kepada beliau, membantu Nabi SAW? Di sanalah kita mendapatkan ilmu itu. Sampai-sampai Al-Imam Syafi'i menyebutkan, bersabar, isbir ala muljafa min muallimin fa inna rasubal ilmi fi nafaratihi. Bersabar kamu dengan kelakuan pahit kadang seorang guru, karena melekatnya ilmu dengan menyertainya. Kadang Ustaz juga manusia, bukan kadang ya, Ustaz juga manusia. Kadang pahit sikap dan didikannya, dan kita tidak tahu apa yang dilakukannya kadang. Bersabar. Itu pula beratnya berguru. Kalau berguru nih Pak, ada kan kita mendapatkan fasilitas, bertanya bisa, tapi juga mendapatkan sesuatu yang berat ujiannya. Kenapa? Kalau kita sekedar ngaji biasa, apalagi ngaji di YouTube, apa yang sesuai selera kita cari. Oh, Ustaz ini agak keras sedikit lah, saya cari dulu. Cari hukum yang longgar. Ini Ustaz ini cocok nih sama saya. Tapi kalau berguru beda Pak. Kalau hidup kita cuma sekedar dengar kajian, kadang setan di sini dia membisikkannya sesuai selera kita. Ustaznya Ustaz banyak. Nanti itu ada. Nah, kan Ustaz itu tidak boleh, tapi kan hidupnya tidak boleh fanatik. Wah, ini pula. Padahal dia berhilah, mencari celah bagaimana agar dia bisa longgar dan yang mudah-mudah saja dalam mengamalkan agama. Namun berguru, kadang guru ini, oh enggak, hidup kita ditegurnya, kamu salah ini jam. Hei bang, mas, di, Pak, ini salah Pak, enggak betul. Dibetulkannya, membetulkan yang salah dari sikap kita itu. Itu seorang guru yang betul-betul kita berguru kepadanya akan berlaku dalam sepanjang sejarah guru dan perguruan, gitu kan? Itu. Kalau jurusnya tak tepat,
tentu pendekar yang ngajarinya akan meluruskannya. Nanti jangan salah, bisa-bisa salah urat. Demikianlah kita butuh, Pak. Kadang mungkin anak kita, kadang mungkin istri kita, jangan puas hati. Sekedar apa? Sekedar mendengarkan kajian dan ceramah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tadi kan 10 menit, ada lewat sedikit tentang berguru ini. Tetapi terakhir, jangan sembarangan pilih guru. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan. 1 atau 3, lurusnya aqidah dan manhaj seorang guru tersebut. Jangan sembarangan dalam Inna hadzal ilma dinun fandhuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikan dari siapa kalian mengambil agama kalian. Yang kedua, perhatikan adab dan akhlaknya seorang guru itu. Karena guru yang akan kita belajar ilmu darinya, dialah yang akan kita gugu dan kita tiru. Yang ketiga, perhatikan, dia memiliki pengetahuan tidak dalam dunia tarbiyah, dalam dunia mendidik. Kita butuh guru yang bukan sekedar bisa transfer ilmu, tapi juga bisa mendidik diri kita. Itu Pak. Jadi kalau dengarkan ceramah begitu saja, kadang kita susah, tidak terdidik. Sehingga sikap kekakuan itu kena kurang didikan dalam alam nyata dan praktek di lapangan. Makanya kita butuh guru yang bisa mendidik utuh. Mungkin dari metode mendidik, apalagi untuk anak-anak kita. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan, dan saya pengen nanti cerita-cerita ya bagaimana kondisi di sini dan perkembangan dakwah ilallah ke depannya di sini. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.